Hari itu langit di Jakarta tampak mendung, seakan ikut menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Di balik gerimis tipis yang turun perlahan, seorang pria berambut gondrong dan berjubah hitam melangkah mantap ke sebuah tempat ritual tua di pinggiran kota. Namanya dikenal banyak orang, Ki Joko Bodo, seorang paranormal yang bukan hanya ditakuti, tapi juga dihormati karena kesaktiannya. Rumahnya yang berbentuk seperti candi Jawa kuno di kawasan Duren Sawit bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat berlangsungnya kejadian-kejadian supranatural yang mengundang rasa penasaran. Sejak tahun 1990-an, Ki Joko Bodo telah menjelma menjadi simbol kekuatan mistis yang masih hidup di era modern. Ki Joko Bodo lahir dengan nama asli Agus Yulianto. Masa kecilnya jauh dari kata normal. Di daerah asalnya, Singaraja, Bali, kabarnya sejak usia 7 tahun, ia sudah menunjukkan kepekaan terhadap dunia lain. Ia kerap berbicara sendiri, atau menatap langit dalam diam selama berjam-jam, membuat orang-orang kampung mengira ia diganggu makhluk halus. Namun ibunya tahu, Agus kecil sedang belajar sesuatu yang tak semua anak bisa lihat, ilmu warisan leluhur. Saat teman-temannya bermain petak umpet, ia lebih memilih duduk bersila di bawah pohon beringin, bermeditasi. Orang-orang tua di kampung mulai memperhatikan, dan menyebutnya sebagai anak, Linui, yang berarti memiliki kelebihan spiritual sejak lahir. Saat remaja, Agus yang kelak dikenal sebagai Ki Joko Bodo, mengembara dari satu daerah ke daerah lain, mencari guru-guru spiritual. Ia pernah tinggal di lereng Gunung Lawu, belajar tapa brata selama 40 hari tanpa makan, hanya minum air embun dan menahan nafas dalam meditasi panjang. Ia juga disebut pernah bertemu dengan seorang pertapa tua di Alas Purwo, Banyuwangi, yang mengajarinya ilmu untuk membuka gerbang dimensi gaib. Dari gurunya itu, ia mendapatkan jubah hitam yang kelak menjadi ciri khasnya. Ilmu-ilmu yang ia pelajari bukan sekadar mantra, tetapi penguasaan diri, kekuatan pikiran, dan penggabungan antara energi alam dengan batin manusia. Kesaktian Ki Joko Bodo mulai dikenal publik setelah ia menangani kasus rumah angker di daerah Cakung pada tahun 1998. Rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga yang sering kerasukan, suara tangisan misterius di malam hari, dan benda-benda bergerak sendiri. Paranormal lokal angkat tangan, tapi Ki Joko Bodo datang dengan tenang, hanya membawa segenggam bunga setaman dan dupa. Dalam satu malam, rumah itu kembali tenang. Sang kepala keluarga bersumpah melihat sosok tinggi besar berdiri di belakang Ki Joko saat ritual berlangsung. Bukan manusia biasa, katanya. Sejak itulah, media mulai meliput, dan nama Ki Joko Bodo melambung sebagai dukun dengan energi luar biasa. Tapi kesaktian Ki Joko Bodo bukan hanya pada ilmu pengusiran makhluk halus. Ia disebut-sebut memiliki kemampuan meramal masa depan, menggandakan benda, bahkan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa artis papan atas dan pejabat pernah datang diam-diam ke kediamannya. Dalam salah satu wawancara, Ki Joko Bodo hanya tersenyum ketika ditanya apakah benar ia bisa menghilang dan berjalan di atas air. Ia menjawab dengan gaya khasnya, yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Mata manusia terbatas, tapi jiwa tak pernah dibohongi. Jawaban itu membuat publik semakin yakin bahwa di balik jubah dan rambut gondrongnya, tersimpan rahasia besar warisan spiritual Nusantara yang belum sepenuhnya terungkap. Ketenaran Ki Joko Bodo kian meluas, bukan hanya karena kekuatan spiritualnya, tapi juga karena sosoknya yang eksentrik. Ia sering tampil di televisi dengan rambut gondrong terurai, kacamata hitam, dan pakaian serba hitam yang kontras dengan dunia modern. Orang awam menyebutnya sebagai dukun nyentrik, namun bagi para penggemar dan klien spiritualnya, ia adalah guru yang paham bagaimana menyeimbangkan energi alam dengan realitas manusia. Rumahnya bukan hanya tempat konsultasi, tapi menjadi semacam pusat ritual, di mana banyak orang datang membawa harapan dan penderitaan, dan pulang dengan ketenangan atau keajaiban. Salah satu kisah paling dikenal adalah saat Ki Joko Bodo diminta membersihkan aura negatif dari sebuah hotel mewah di daerah Puncak, Bogor. Hotel tersebut mengalami serangkaian kejadian aneh, para tamu mendengar jeritan di lorong kosong, peralatan listrik mati mendadak, dan staf mengalami mimpi buruk berulang. Manajemen hotel sempat mempertimbangkan untuk menutup lantai 4 permanen. Namun setelah Ki Joko Bodo datang dan melakukan ritual selama 1 malam penuh, seluruh gangguan berhenti seketika. Yang mengejutkan, CCTV menangkap bayangan sosok tinggi berjubah yang berdiri di balkon, meski tidak ada manusia di sana saat itu.
Gambar itu kemudian tersebar luas di forum mistis online dan semakin mengukuhkan reputasinya. Di balik kesaktiannya, Ki Joko Bodo memiliki sisi kemanusiaan yang dalam. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, terutama pada mereka yang datang dalam keadaan terdesak. Tidak semua orang dikenai tarif konsultasi, dan tak jarang ia memberikan pengobatan alternatif gratis pada pasien yang tak mampu. Ia percaya bahwa ilmu yang diperoleh dari leluhur harus digunakan untuk kebaikan. Dalam beberapa wawancara, ia mengatakan bahwa kekuatan spiritual sejati bukanlah soal menguasai orang lain, tapi soal melayani mereka yang sedang tersesat atau diliputi energi negatif. Dukun sejati bukan mencari keuntungan, tapi menjaga keseimbangan semesta, katanya suatu kali. Ki Joko Bodo juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kalangan menuduhnya sebagai penipu, bahkan ada yang menyebut praktiknya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun yang mengejutkan, ia tak pernah membela diri secara agresif. Ia hanya menanggapi dengan senyuman dan berkata, yang percaya akan mendapat manfaat. Yang tidak percaya pun tetap saya doakan selamat. Ketenangannya dalam menghadapi cemooh adalah bukti bahwa ia sudah melampaui ego pribadi. Menurut beberapa pengamat budaya Jawa, itu adalah tanda seseorang yang telah mencapai kesampurnan jiwa, sebuah kondisi batin yang selaras dengan alam, tak terganggu oleh pujian maupun cacian. Di dunia spiritual Jawa, Ki Joko Bodo disebut sebagai Ratu Kidulnya abad 21, bukan karena ia perempuan atau penguasa pantai, tapi karena ia dianggap sebagai penjaga dimensi gaib dalam wujud manusia. Ia memiliki pengetahuan tentang portal energi yang tidak dimiliki orang biasa. Bahkan, dalam beberapa dokumentasi, ia pernah membawa sekelompok orang melakukan ritual di Gunung Merapi dan mengklaim berhasil berkomunikasi dengan entitas leluhur kuno. Kisah ini semakin menegaskan bahwa kesaktiannya bukan sekadar cerita rakyat, tapi bagian dari warisan budaya spiritual Indonesia yang tak ternilai. Tahun 2003 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan spiritual Ki Joko Bodo. Pada tahun itu, ia diundang ke acara televisi nasional dalam program bertema Ilmu Gaib di Tengah Masyarakat Modern. Dalam acara tersebut, ia diminta mendemonstrasikan salah satu keahliannya secara langsung. Dengan mata tertutup dan hanya memegang foto seseorang, ia mampu menyebutkan nama, lokasi rumah, serta masalah yang tengah dialami oleh si pemilik foto. Penonton di studio pun terperangah. Pihak produser sempat curiga ini adalah rekayasa, namun setelah investigasi internal dan konfirmasi dari pihak keluarga pemilik foto, semua data yang disebut Ki Joko Bodo ternyata benar. Sejak saat itu, ia mendapat julukan Mata Ketiga dari Timur. Meski lekat dengan kesan mistis, Ki Joko Bodo tidak menutup diri dari dunia teknologi dan modernitas. Ia aktif menggunakan media sosial untuk membagikan pesan-pesan spiritual, dan bahkan sempat merilis aplikasi konsultasi energi. Ia percaya bahwa ilmu warisan leluhur tidak boleh mati dimakan zaman, dan justru harus bersinergi dengan teknologi untuk menjangkau generasi muda. Dalam salah satu unggahannya, ia berkata, "Jangan takut pada teknologi. Yang perlu ditakuti adalah manusia yang kehilangan akarnya." Sikap terbuka inilah yang membuat ia disegani bukan hanya oleh kalangan tua, tetapi juga anak muda yang penasaran akan dunia metafisika. Di sela aktivitasnya sebagai paranormal, Ki Joko Bodo juga dikenal sebagai kolektor benda-benda pusaka. Di rumahnya, terdapat puluhan keris kuno, topeng ritual, tombak leluhur, hingga kitab tua berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Ia percaya bahwa setiap benda memiliki energi memori yang bisa berinteraksi dengan manusia. Salah satu keris yang paling sakral ia beri nama Kiai Kuncara, dan konon hanya bisa dikeluarkan pada malam Jumat Kliwon. Dalam sebuah peristiwa, seorang pengunjung yang sembarangan menyentuh keris tersebut dikabarkan jatuh pingsan selama 2 jam. Sejak itu, ruang pusaka tersebut hanya boleh dimasuki dengan izin khusus dan upacara pembersihan batin terlebih dahulu. Meski menyimpan kekuatan yang luar biasa, Ki Joko Bodo sangat ketat dalam hal disiplin batin. Ia menjalani puasa mutih, puasa tanpa garam dan hanya makan nasi putih secara rutin, tidur hanya beberapa jam sehari, dan meluangkan waktu untuk meditasi mendalam di malam hari. Menurutnya, kesaktian bukanlah hasil mantra semata, tapi hasil dari pengendalian diri dan penyucian niat. Ia pernah berkata, ilmu itu hanya alat. Tapi niat dalam hati yang menentukan arah ilmu itu menuju terang atau gelap. Maka tidak heran jika banyak muridnya gagal mengikuti jejaknya, karena tidak semua sanggup menjalani laku spiritual sekeras itu.
Salah satu fakta paling mengejutkan dalam hidupnya adalah keputusan Ki Joko Bodo untuk meninggalkan dunia perdukunan. Tahun 2014, ia mengumumkan secara terbuka bahwa ia telah bertobat dan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Ia memotong rambut gondrongnya, melepas jubah hitamnya, dan menyebut dirinya sebagai Agus Yulianto kembali. Banyak yang mengira ini hanya sensasi atau bagian dari sandiwara, namun ia menunjukkan kesungguhan dengan berhenti total dari praktik paranormal dan membangun musala pribadi. Meski demikian, energi spiritualnya tetap terasa kuat, seolah kesaktiannya tidak pernah benar-benar menghilang, hanya berubah arah. Perjalanan spiritual Ki Joko Bodo setelah tobat justru semakin memperkaya perspektif masyarakat tentang dunia gaib dan energi non-fisik. Ia tidak serta-merta menolak masa lalunya, tapi menempatkannya sebagai pelajaran besar yang membentuk dirinya hari ini. Dalam sebuah wawancara tahun 2017, ia menyebutkan bahwa semua ilmu yang ia pelajari sejak kecil adalah jalan yang membawanya pada kesadaran akan keesaan Tuhan. Ilmu gaib itu nyata, tapi Tuhan jauh lebih nyata. Dulu aku mengenal cahaya dari sisi gelap. Sekarang aku kenal cahaya dari sumber aslinya, ucapnya sambil tersenyum ringan. Kalimat itu banyak dikutip hingga menjadi kutipan viral di komunitas spiritual Jawa. Meski telah meninggalkan dunia perdukunan, orang-orang tetap datang ke rumahnya. Mereka tidak lagi meminta pelet, penglaris, atau pengusiran roh halus, tapi memohon nasihat kehidupan. Ia kerap memberi wejangan tentang kesabaran, kesadaran, dan cara mengelola batin di tengah dunia yang semakin gaduh. Dalam salah satu forum terbuka di musala pribadinya, ia berkata, orang sakit bukan cuma karena makhluk halus, tapi karena pikirannya penuh amarah dan kecewa. Ia mengajak orang-orang untuk menyembuhkan diri lewat introspeksi, bukan sekadar mencari jalan pintas dengan mistik. Ki Joko Bodo telah berubah menjadi seorang penuntun batin, bukan lagi pelaku ilmu gaib. Namun perubahan itu tidak menghapus fakta bahwa ia adalah pemilik pengalaman supranatural tingkat tinggi. Dalam sebuah momen langka, ia menceritakan secara terbuka bahwa dirinya pernah masuk ke dimensi lain saat bertapa di sebuah gua di Pacitan. Ia mengaku melihat kota gaib yang penuh cahaya, dengan makhluk-makhluk yang tidak menyerupai manusia, tapi memancarkan ketenangan luar biasa. Mereka tak bicara, tapi pikirannya bisa langsung saya dengar. Tidak ada kebencian, tidak ada nama, hanya kesadaran murni, ujarnya. Banyak pendengar yang merinding, karena kisahnya sangat mirip dengan catatan kuno dalam serat-serat kejawen yang hanya diketahui kalangan terbatas. Dalam dunia spiritual, banyak tokoh besar yang menghilang setelah menyatakan tobat, namun tidak dengan Ki Joko Bodo. Ia tetap aktif, tetap bersuara, tetap hadir. Namun kali ini sebagai pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana. Ia mengisi banyak seminar dan diskusi lintas kepercayaan, berbicara bukan tentang mantra, tapi tentang cinta dan penerimaan. Dalam salah satu forum di Yogyakarta, ia berkata, jangan salahkan jin, salahkan dirimu yang membuka celah untuk mereka masuk. Ia ingin orang-orang berhenti menyalahkan dunia gaib atas segala nasib buruk, dan mulai mengarahkan pandangan ke dalam diri sendiri. Ia percaya bahwa pengendalian pikiran adalah benteng sejati dari gangguan halus. Transformasi Ki Joko Bodo menjadi contoh langka dari seorang paranormal yang menyatu dengan spiritualitas sejati. Ia tidak melawan masa lalunya, tapi berdamai dengannya. Ia tidak menghapus ilmu yang telah ia pelajari, tapi mengalihkan fungsinya menjadi pelayanan batin. Di masa tuanya, ia terlihat jauh lebih bersinar, bukan karena kesaktiannya, tapi karena ketenangan yang terpancar dari dalam dirinya. Banyak orang percaya bahwa energi dalam dirinya tidak berkurang, hanya berubah bentuk menjadi ketulusan. Bahkan hingga akhir hayatnya, orang-orang masih merasakan getaran energi saat melintasi rumahnya. Seolah ia tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah ke ruang lain, tempat ia terus menjaga harmoni alam semesta. Salah satu babak paling misterius dalam hidup Ki Joko Bodo terjadi saat ia melakukan ritual penguncian energi di situs kuno Gunung Padang, Cianjur. Tempat tersebut dikenal sebagai salah satu situs megalitikum tertua di dunia, dan dipercaya memiliki medan magnet kuat yang memengaruhi kesadaran manusia. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia bermeditasi di puncak bukit sendirian, hanya ditemani sesajen dan dupa. Menurut kesaksiannya, tanah di bawahnya bergetar pelan dan terdengar suara seperti gamelan dari dalam bumi. Ia mengaku bertemu dengan sosok tinggi bersorban emas yang tidak berbicara, tapi menyalurkan energi yang membuat tubuhnya serasa ringan seperti udara. Setelah ritual itu,
Ki Joko Bodo tidak makan selama 3 hari, hanya minum air kelapa hijau dan duduk bersila tanpa tidur. Peristiwa di Gunung Padang bukan yang pertama dalam catatan perjalanan mistik Ki Joko Bodo. Ia juga tercatat pernah melakukan penarikan energi di Laut Selatan, wilayah kekuasaan mistis yang lekat dengan legenda Nyai Roro Kidul. Namun tidak seperti paranormal lain yang hanya melempar bunga ke ombak, Ki Joko Bodo masuk ke pantai pada tengah malam dan duduk bersila menghadap laut selama 2 jam tanpa bergerak. Menurut pengakuan saksi, ombak yang semula besar tiba-tiba tenang, dan udara di sekitar menjadi hangat seperti diselimuti kabut halus. Seusai ritual, Ki Joko Bodo hanya berkata lirih, beliau tak marah, hanya ingin didengar. Kalimat itu membuat bulu kuduk para saksi berdiri, karena tak ada seorang pun yang tahu siapa yang dimaksud beliau. Tidak hanya di tempat-tempat keramat, kesaktian Ki Joko Bodo juga terlihat dalam praktik keseharian. Salah satu kisah yang menjadi buah bibir adalah saat ia menyembuhkan seorang bocah yang tidak bisa bicara sejak lahir. Keluarga anak tersebut berasal dari daerah Bekasi dan telah mendatangi banyak rumah sakit serta pengobatan alternatif, namun hasilnya nihil. Saat datang ke rumah Ki Joko Bodo, sang anak hanya duduk diam dengan mata kosong. Ki Joko Bodo memintanya duduk di depan cermin besar, lalu meniupkan asap dupa sambil membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Seketika itu juga, anak tersebut menangis dan berkata, "Ibu," kata pertamanya sejak lahir. Keluarga langsung sujud syukur, dan kejadian ini disaksikan oleh puluhan orang di sana. Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, Ki Joko Bodo tidak pernah menjanjikan hasil instan. Ia sering mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak atas izin dan kehendak Tuhan. Dalam praktiknya, ia menolak klien yang meminta kekuatan untuk mencelakai orang lain. Bahkan pernah suatu kali, seorang pengusaha datang membawa uang ratusan juta, meminta agar saingan bisnisnya terkena celaka. Ki Joko Bodo langsung mengusirnya. "Uang bisa dibersihkan, tapi niat jahat meninggalkan bekas dalam jiwamu," katanya. Ia lebih memilih menyarankan doa-doa keselamatan dan pembersihan energi daripada praktik balas dendam. Inilah yang membuatnya bukan sekadar paranormal, tapi penjaga etika spiritual dalam dunia yang sering digelapkan oleh ambisi. Kisah-kisah tentang Ki Joko Bodo tidak berhenti pada hal-hal yang tampak gaib. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang humoris dan rendah hati. Di tengah semua reputasi mistisnya, ia tak ragu bercanda dengan tamu-tamunya, memainkan gitar sambil menyanyikan lagu-lagu lama, atau menirukan suara wayang dalam dialek Jawa. Ia percaya bahwa tawa juga bagian dari penyembuhan. Orang yang bisa tertawa, berarti masih ada cahaya dalam jiwanya, katanya. Bahkan saat diwawancarai televisi nasional, ia pernah berkata sambil terkekeh, "Kalau saya dukun jahat, kalian sudah jadi kodok semua." Ucapan ini memecah suasana dan membuktikan bahwa di balik sosok sakti, Ki Joko Bodo adalah manusia dengan hati lapang dan jiwa yang damai.